Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan pembuatan tugas video dari Forum ke-6 Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Perkenalkan, nama saya Rehan Fitria Zahra dengan nomor NIM 411200101119, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Angkatan 2020. Pembahasan ini ada 3 pembahasan kelompoknya. Yang pembahasan pertama ini itu ialah yang pertama tentang konsep berpikir positif, yang kedua tentang karakteristik berpikiran positif. Konsep berpikir positif, pengertiannya, beberapa definisi tentang berpikir positif antara lain, yang pertama berpikir positif adalah berpikir terhadap sesuatu yang mengandung makna. Yang kedua, berpikir positif adalah berpikir terhadap sesuatu tanpa melihat sisi negatifnya. Berpikir positif adalah cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi, sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan, dan masih banyak lagi definisi atau pengertian tentang berpikir positif yang jika dicermati semuanya mengarah kepada suatu keadaan atau kesediaan untuk menerima masalah yang dihadapi agar tidak terjadi perselisihan yang lebih mendalam. 3 komponen berpikir positif itu yang pertama, muatan pikiran. Adapun yang dimaksud dengan muatan positif untuk pikiran adalah berbagai bentuk pemikiran yang menurut Ubaidi tahun 2007 nomor 13 memiliki kriteria A, benar atau tak melanggar nilai-nilai kebenaran, B, baik bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Dan yang terakhir C, bermanfaat, menghasilkan sesuatu yang berguna. Yang kedua, penggunaan pikiran. Memasukkan muatan positif pada ruang pikiran merupakan tindakan positif. Sebentar. Ya, lanjut. Namun tindakan tersebut berada pada tingkatan yang masih rendah jika muatan positif tersebut tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Yang ketiga, pengawasan pikiran. Dimensi ketiga dari berpikir positif adalah pengawasan pikiran. Aktivitas ini mencakup usaha untuk mengetahui muatan apa saja yang dimasukkan ke ruang pikiran dan bagaimana pikiran bekerja. Karakteristik berpikiran positif. Yang pertama, orang yang berpikir positif mengakui bahwa ada unsur-unsur negatif dalam kehidupan setiap individu. Akan tetapi, ia yakin bahwa semua masalah dapat diselesaikan. Yang kedua, orang yang berpikir positif tidak mau kalah oleh berbagai kesulitan dan rintangan. Yang ketiga, orang yang berpikir positif memiliki jiwa yang kuat dan konsisten. Yang keempat, orang yang berpikir positif percaya pada kemampuan, keterampilan, dan bakatnya. Ia tidak pernah meremehkan itu semua. Yang kelima, orang yang berpikir positif selalu membicarakan hal-hal positif dan selalu menginginkan kehidupan yang positif. Yang keenam, orang yang berpikiran positif selalu bertawakal kepada Tuhan. Dan yang terakhir ialah orang yang berpikir positif yakin bahwa semua orang memiliki daya kreatif. Akan tetapi, daya kreativitas itu membutuhkan kekuatan yang membangkitkannya sehingga menjadi aktual. Pembahasan di kelompok kedua ini ialah yang pertama komunikasi dan komunikasi efektif, yang kedua hukum komunikasi. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah salah satu dari kegiatan sehari-hari yang benar-benar terhubung dengan semua kehidupan kemanusiaan, sehingga kadang-kadang kita mengabaikan penyebarannya, kepentingan, dan kerumitannya. Fungsi komunikasi sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama, manusia dapat mengontrol lingkungannya. Yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada, serta melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Model komunikasi. A. Model komunikasi linier, yaitu model komunikasi satu arah atau one-way view of communication, di mana komunikator memberikan suatu stimulus dan komunikan memberikan respon atau tanggapan yang diharapkan, tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. B. Model komunikasi dua arah adalah model komunikasi interaksional, merupakan kelanjutan dari pendekatan linier. Pada model ini terjadi komunikasi umpan balik atau feedback gagasan. Ada pengirim atau sender yang mengirimkan informasi dan ada penerima yaitu receiver yang melakukan seleksi, interpretasi dan memberikan respon balik terhadap pesan dari pengirim atau sender.
C. Komunikasi transaksional, yaitu komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan relationship di antara dua orang atau lebih. Hukum komunikasi. 5 hukum komunikasi yang efektif atau the five infallible laws of effective communication. Yang pertama ada respect, 2 empathy, 3 audible, 4 clarity, 5 humble. Kelompok ketiga atau kelompok terakhir, pembahasannya itu ada 5 poin. Yang pertama ada kepemimpinan, yang kedua ada tugas dan peran pemimpin, yang ketiga ada prinsip-prinsip dasar kepemimpinan, yang keempat ada kerjasama tim, yang kelima gabungan kepemimpinan dan kerjasama tim. Kepemimpinan. Pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Pengertian dari kepemimpinan yaitu seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Menurut Panji Anogara, page 23. Tugas dan peran yaitu pemimpin bekerja dengan orang lain, pemimpin adalah tanggung jawab dan akuntabilitas, dan yang ketiga peran hubungan antar perorangan. Tugas dan peran pemimpin. Yang pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain. Yang kedua, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Yang ketiga, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Yang keempat, manajer adalah seorang mediator. Yang kelima, pemimpin adalah politisi dan diplomat. Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan berikut ialah yang pertama, seseorang belajar seumur hidup, yang kedua, berorientasi pada pelayanan, yang ketiga, membawa energi positif. Oleh karena itu, seseorang pemimpin harus dapat menunjukkan energi yang positif, seperti A. Percaya pada orang lain, B. Keseimbangan dalam kehidupan, C. Melihat kehidupan sebagai tantangan, D. Sinergi, dan yang terakhir E. Latihan mengembangkan diri sendiri. Kerjasama tim. Kelebihan kerjasama tim. Kerja tim juga sangat diperlukan ketika sebuah gagasan baru perlu diterapkan dalam unit, departemen, atau keseluruhan organisasi. Kekurangan kerjasama tim ialah berkumpul bersama sebagai sebuah tim juga berpotensi menjadi hal yang negatif. Ketika berkumpul, orang mungkin tergoda untuk ngobrol atau mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tujuan tim. Mereka menghabiskan waktu atau juga biaya bukan untuk kepentingan tim, tapi untuk kepentingan individu atau segelintir anggotanya saja. Hal seperti ini disebut dengan proses losses. Proses losses. Komposisi tim. Yang pertama ada cooperating, yaitu anggotanya berkeinginan untuk bekerja sama. Yang kedua communicating, yaitu dapat menyampaikan dengan bebas, efisien. Yang ketiga ada comforting, atau anggota tim yang baik adalah mereka yang menjaga kondisi psikologis yang positif dan sehat antar sesama anggota. Hubungan kepemimpinan dan kerjasama tim, pembentukan ruang lingkup peran berhubungan erat dengan kepemimpinan, karena peran tersebut meliputi pembentukan dan pembinaan tim-tim kerja, pengelolaan tata kepegawaian yang berguna untuk tujuan organisasi, pembukaan, pembinaan, dan pengendalian hubungan eksternal dan internal organisasi perwakilan bagi organisasinya. Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.